Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 8. Bab 3, memilih untuk tidak berputus asa. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti di kelas 8 bersama kembali dengan Ibu Christine Piri. Hari ini kita belajar bab 3, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Mari kita mulai dengan semangat dan kita mulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, Tuhan. Berkati pada hari ini kami akan belajar yang dipimpin oleh Bu Christine, supaya kami bisa mengerti apa yang telah diajarkan oleh Bu Christine. Inilah doa kami, Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, kita sudah berdoa, kita masuk langsung ke materi kita bab 3. Memilih untuk tidak berputus asa. Kompetensi dasarnya adalah memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Dan tujuan pembelajarannya pertama adalah mampu menjelaskan pengertian berputus asa. Kedua, mampu menjelaskan alasan Tuhan untuk kita tidak berputus asa. Ketiga, mampu mendeskripsikan pesan Tuhan Yesus untuk tidak berputus asa. Dan keempat, menuliskan contoh keterbatasan manusia dalam hal berputus asa. Ini tujuan pembelajaran kita. Kita masuk ke poin bahasan. Poin bahasan ada 5 sekaligus dengan rangkuman dan tugas ya. Bagian pertama adalah pengertian putus asa dan penyebabnya, dan poin bahasan kedua pesan Tuhan Yesus untuk tidak berputus asa. Kemudian poin bahasan ketiga itu adalah keterbatasan manusia, dan keempat rangkuman, kelima tugas atau latihan soal. Kita masuk ke poin bahasan yang pertama, yaitu pengertian putus asa dan penyebabnya. Kita lihat arti putus asa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Putus asa artinya putus harapan, tidak ada lagi harapan. Putus asa itu adalah kebalikan dari berpengharapan atau pengharapan. Orang yang putus asa berarti orang yang tidak memiliki pengharapan, merasa tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan. Ya, jadi ketika kita tidak rasa mampu lagi melanjutkan kehidupan, maka hati-hati kita terjebak di dalam putus asa. Kita masuk kepada penyebab putus asa, ya, baik dari anak-anak, dari orang dewasa, sampai bahkan orang lanjut usia, maka ada penyebabnya mengapa orang putus asa, merasa tidak mampu melanjutkan kehidupan atau bertahan hidup. Itu bisa karena kemiskinan, karena kegagalan dalam bekerja, kegagalan dalam membangun hubungan, baik itu dengan teman, baik itu dengan pacar, baik itu dengan orang tua, baik itu dengan suami dan istri. Ya, jadi kegagalan-kegagalan dalam membangun hubungan, kegagalan dalam berusaha, juga merasa tidak mampu dengan ketidakmampuan diri, ya. Seperti kisah seorang anak yang bernama Henrianto yang tidak bisa membayar uang ekstrakurikuler sejumlah 2.500 pada saat itu ya. Dan karena ia tidak mampu membayarnya, orang tuanya sangat miskin, dia selalu meminta orang tuanya mengatakan tunggu sebentar dan dia malu ya. Dia kemudian masuk kamar, dia nekat membunuh dirinya ya dengan menjerat lehernya. Ya, hampir saja dia tidak tertolong, tetapi kemudian dia tertolong dan banyak orang memberikan satu perhatian yang luar biasa. Dia ditolong, diberikan satu
pengobatan yang luar biasa, tetapi akibatnya apa adalah dia harus mengalami cacat mental seumur hidupnya karena sempat kehilangan aliran zat asam ke otaknya akibat jerat kuat di lehernya. Apapun masalah kita, putus asa tidak dikehendaki Tuhan, dan itu bukan jalan keluar atau solusi untuk hidup kita. Kita masuk ke poin bahasan yang kedua, yaitu pesan Tuhan Yesus untuk tidak berputus asa. Ada 3 pesan Tuhan Yesus untuk tidak berputus asa yang disebutkan dalam Matius 6 ayat 25-34. Dengarkan Matius 6 ayat 25-34. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun, diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Bukankah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian sehingga seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari ini cukuplah untuk sehari. Itulah kalimat atau perkataan Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. 3 hal atau 3 pesan Yesus untuk tidak putus asa itu pertama adalah satu, bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makanan, untuk minuman, untuk pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Karena sesungguhnya toh setiap kita lahir tanpa berpakaian, kita lahir dengan telanjang, itulah kehidupan. Artinya pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan sesungguhnya untuk burung yang tidak pergi bekerja, bunga bakung yang tidak mencari air untuk menyiram dirinya, tetapi mereka bisa mendapatkan makanan dan mereka bisa tetap hidup. Artinya kita yang diciptakan Tuhan dengan segala kesempurnaan, jangan khawatir akan makanan, minuman, dan pakaian. Dan yang kedua adalah yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Kekhawatiran yang kita miliki tidaklah sebanding dengan apa yang Allah sanggup berikan kepada kita. Pesan yang ketiga adalah
Janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitar kita, ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Tetapi sesungguhnya kekhawatiran mereka tidak mengatasi apapun. Ya, kalau kita berpikir terus, wah besok mau bagaimana, nggak ubah hidup kita ya. Kita bekerja keras untuk kita melakukan sesuatu untuk besok hari, ya, dengan memaksa, kita tidak bisa juga mengambil kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi, apapun yang kita lakukan, ya kita tidak perlu khawatir. Yang harus kita lakukan adalah menjalani apa yang menjadi bagian kita dan bergantung kepada Tuhan dengan menaruh percaya kepadanya. Inilah seperti ungkapan pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kita masuk ke poin bahasan yang ketiga, yaitu keterbatasan manusia. Apa maksudnya dengan keterbatasan manusia dalam materi bab 3 ini, memilih untuk tidak berputus asa? Kita lihat, sesungguhnya manusia itu terbatas ya. Tidak semua apa yang kita pikirkan itu bisa kita lakukan. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita lakukan. Terkadang keinginan kita inginkan untuk kita dapatkan sekarang, ya. Letak keterbatasan manusia adalah ketika manusia menganggap bahwa apa yang mereka minta harus mereka miliki, padahal belum tentu itu yang mereka butuhkan. Ya, ada banyak cerita seperti kalian anak-anak yang merasa saya butuh HP seperti teman saya, iPhone terbaru. Paksalah orang tuanya harus menghutang ke kantor hanya untuk memberikan anaknya supaya kalian sama dengan yang lain. Kalau kemudian HP-nya rusak, apa yang terjadi? Kalian akan lebih susah. Jadi, perhatikan, Allah melihat ke masa depan. Manusia cenderung menginginkan apa yang mereka inginkan masa kini. Kebutuhan sekarang haruslah menjadi bagian kita, bukan kebutuhan di masa depan. Ya, jadi jangan memaksa satu keinginan yang tidak bisa kita miliki, sehingga ketika kita memaksa keinginan yang kita miliki, maka banyak terjadi kejahatan ya. Sehingga kejahatan terjadi pada manusia, tidak melihat bahwa akhir hidup karena dosa itu adalah maut. Jadi upah dosa adalah maut. Memaksakan kehendak menjadi sebuah dosa, maka keterbatasan manusia menjadikan banyak orang juga menjadi putus asa. Ya, kita masuk ke materi keempat, rangkuman. Ya, perhatikan. Putus asa adalah keadaan di mana seorang tidak memiliki harapan, kebalikan dari hidup berpengharapan. Banyak sebab putus asa karena kemiskinan, kelemahan, dan ketidakberdayaan, dan yang utama tidak mampu melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan untuk tidak berputus asa, seperti ajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan 33 dan 34. Jelas Yesus menyatakan bahwa semua makhluk hidup dipeliharanya, apalagi manusia. Tuhan Yesus mengajarkan untuk meminta sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, sehingga kita dapat bersyukur dan tidak putus asa. Inilah rangkuman materi kita. Kita masuk ke poin bahasan yang kelima, yaitu latihan soal. Ada 10 soal PG ya, pilihan ganda. Perhatikan dan kalian akan lihat di Google Classroom. Pertama itu adalah dalam Injil Matius ayat 26 ayat 27 sampai 29, Yesus membandingkan pakaian Salomo dengan A, burung di udara, B, rumput di ladang, C, bunga bakung di ladang, D,
ABC benar. Kemudian nomor 2, pesan Tuhan Yesus untuk tidak berputus asa terdapat dalam Injil Matius 6 ayat 25-34, Matius 7 ayat 25-34, Lukas 6 ayat 25-34, Lukas 7 ayat 25-34. Kemudian nomor 3, Hendrianto dalam materi bab 3 putus asa dengan cara titik-titik hanya karena tidak dapat membayar uang titik-titik. Ini adalah jawabannya A, B, C, D. Ya, silahkan mana yang paling benar. Kemudian nomor 4. Nomor 4 pertanyaannya adalah putus asa lawan dari kata A, B, C, dan D. Kemudian nomor 5. Setiap orang percaya harus memiliki prinsip seperti pemazmur dalam Mazmur 145 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya yang titik-titik A, B, C, dan D. Kemudian nomor 6. Nomor 6 dalam pesan Tuhan Yesus untuk tidak putus asa, pesan yang pertama adalah A, B, C, dan D. Nomor 7, itu pesan yang kedua. Nomor 8, pesan Yesus yang ketiga. Nomor 9, janganlah khawatir akan hari esok, sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Inilah perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal berapa dan ayat berapa. Silahkan kalian mengingatnya. Kemudian nomor 10 terakhir, dalam masalah kita harus gigih meminta kepada Tuhan dalam doa serta berusaha. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka A, B, C, dan D. Pilihlah jawaban yang terbaik. Demikianlah 10 pertanyaan. Jawablah di Google Classroom dan paling lambat ditunggu hari ini jam 15.00 WITA. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini, video pembelajaran kita hari ini. Kita tetap siapkan hati kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, ampunilah kami, berkati kami yang mau belajar. Tuhan, berikanlah kami akal budi dan hikmat, supaya mengerti apa yang telah Bu Christine ajarkan. Sertai kami sepanjang hari ini, Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya, amin. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya, yaitu di bab 4, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Tetaplah semangat, jangan lupa selesaikan tugas dengan baik, dan jaga kesehatan kalian. God bless. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.